Nana, minggu yang lalu kita mempelajari tentang objek, mana saya memberikan pertanyaan, apa saja yang menjadi objek menggambar yang ada di alam. Nah, jawaban kalian itu ada yang menjawab pegunungan, pedesaan, kemudian ada juga yang menjawab sungai, laut. Itu memang benar. Jadi objek menggambar kita bisa seperti itu, tetapi semuanya itu kita globalkan, kita jadikan satu menjadi objek yang nanti akan Bapak jelaskan ya. Baik Nana, kita lanjut ya. Tadi pertanyaan, objek apa saja yang ada di alam. Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ini ada objek alam flora. Apa itu objek alam flora? Alam flora disebut juga tumbuhan. Nah, dalam menggambar, objek alam tumbuhan ini yang banyak dipakai atau yang banyak digunakan atau banyak yang digambar oleh para pelukis, itu ada bagian-bagian. Yang pertama ini bagian dari daun, itu bisa dijadikan objek menggambar. Yang kedua bisa juga bunganya. Yang ketiga objek buahnya. Nah, ini dah alam flora yang bisa kamu nanti pindahkan ke dalam bidang 2 dimensi atau buku gambar yang bisa dijadikan gambar. Ini objek alam flora. Nanti kita akan praktekkan bagaimana caranya menggambar objek alam flora. Ini yang nanti akan menjadi tugas kamu pada buku gambar nantinya ya. Pada contoh alam flora, di situ ada gambar contoh bunga rose. Nah, bagaimana caranya kamu bisa membuat gambar bunga rose ini sesuai dengan bunga aslinya? Apa pertama kali yang harus kamu lakukan? Pertama kali yang harus dilakukan adalah kita melihat objeknya tersebut secara langsung. Artinya kita melihat bunganya, bentuknya seperti apa bunga rose itu, batangnya seperti apa. Nah, kalau kita sudah melihat objek secara langsung, barulah kita memindahkan objek yang kita lihat secara langsung pada media buku gambar. Itu pun harus melalui tahapan-tahapan. Yang pertama adalah kita harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Pada contoh di buku itu, alam flora, ada tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, dan tahapan 4. Nah, jadi dibuat seperti itu, tahapan-tahapan. Nah, nanti pada saat prakteknya, ya kamu harus langsung, ya sudah bisa secara langsung saja membuat gambar flora pada buku gambar. Jadi sudah tidak menggunakan tahapan-tahapan lagi. Tetapi kalau di buku catatan, tolong dicatat, itu tahapan-tahapannya harus dibuat ya. Nah, yang kedua, objek alam itu adalah alam fauna. Apa itu alam fauna? Alam fauna atau disebut juga hewan atau binatang. Hewan memiliki jenis yang berbeda-beda, seperti hewan berkaki 4 atau hewan berkaki 2. Kemudian hewan yang hidup di darat atau yang hidup di air. Yang berikut, hewan bersifat buas atau hewan bersifat jinak. Nah, objek alam fauna ini banyak kita jumpai pada lukisan-lukisan. Nah, bagaimana caranya kita mengaplikasikan alam fauna ini menjadi sebuah gambar? Sama dengan alam fauna, berarti kita harus melihat secara langsung hewan tersebut sebelum kita gambar. Jangan salah, nanti kita lihatnya hewan, misalkan ayam, yang digambar nanti berbeda. Nah, itu harus berdasarkan dengan hewan aslinya yang kita lihat. Itu untuk alam fauna. Baik Nana, yang ketiga, di sini ada
alam benda yang bisa kita jadikan objek untuk menggambar. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Kenapa disebut menggambar bentuk? Apa itu menggambar bentuk? Menggambar bentuk adalah menggambar di mana kita seolah-olah memindahkan bentuk benda yang kita lihat secara langsung ke bidang 2 dimensi atau buku gambar dengan tepat atau sesuai dengan bentuk aslinya yang kita lihat. Nah, itu pengertian dari menggambar bentuk. Berbentuk. Jadi apapun, benda apapun yang kita lihat secara langsung kemudian kita pindahkan ke dalam bentuk buku, itu disebut menggambar bentuk. Apalagi di sini alam benda. Banyak sekali yang bisa kita jadikan model untuk menggambar alam benda. Baik anak-anak, kita masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu tentang komposisi. Apa itu komposisi? Komposisi pada pembelajaran di awal kamu masuk di wawasan seni itu sudah dijelaskan pada unsur-unsur seni, di mana terdapat yang namanya komposisi. Apa itu komposisi? Komposisi itu adalah letak susunan benda atau letak objek gambar yang sesuai, yang baik, yang teratur. Nah, seperti apa contoh letak susunan benda yang baik itu? Misalkan kalau kamu mau menggambar benda itu, ukurannya kita ambil ada 3 buah gambar benda. Misalkan ada gelas, ada cangkir, ada piring. Bagaimana cara menyusun benda-benda tersebut pada sebuah bidang gambar sehingga dipandang atau dilihat menjadi baik? Itu harus diatur, disusun dengan sebaik-baiknya. Itu yang namanya komposisi. Nah, komposisi di sini dibedakan dalam 2 bentuk ya anak-anak.